hasil survei saya. Itu yang umur 30 tahun ke atas sampai sebelum lansia ya, sampai 59 itu hanya 35%. Lalu remaja itu hanya 10% yang mengenal jamu. Jamu, tradisi yang lahir dari keanekaragaman hayati di Nusantara. Jamu itu adalah satu-satunya di dunia. Sehingga seharusnya kita semua merasa bahwa jamu itu merupakan keunggulan bangsa Indonesia yang sulit disaingi bangsa lain. Sebagai metode pengobatan tradisional, jamu hingga peradaban modern ini masih menjadi bagian budaya kesehatan di Indonesia. Jadi kesadaran bahwa kita itu memelihara kesehatan melalui minum jamu itu memang betul-betul harus dicari caranya bagaimana supaya orang-orang muda berpikir seperti itu. Monika dan Tania, dua anak muda Jogja yang memutuskan untuk turut melanggengkan jamu sebagai tradisi kesehatan yang harus dijaga keberadaannya. Kalau menurutku, coba deh. Kalau menurutku kayaknya besok November itu kan tanggal 1 nih. Kita coba masukin fit pertama tanggal 1 tuh langsung foto Putri Indonesia gitu. Boleh. Soalnya kan karena Bagus nggak sih kalau kita campaign tentang jamu sebagai rahasia kecantikan Putri Indonesia? Iya itu oke banget. Soalnya menurutku lagi in banget kan. Kita tanggal 10 itu ada Hari Kesehatan Nasional. Dimana ini tuh bagus ketika kita bisa nge-blow up lagi nih. Cantik dan sehat itu merupakan salah satu ciri khas orang Indonesia gitu. Benar. Perempuan Indonesia gitu. Kayak gini sih juga bagus sih menurut aku. Yang ini ya? Modelnya. Iya bagus sih. Soalnya bagus banget sama tone-nya. Cocok ya. Iya tone-nya warm banget. Suka sih aku. Memanfaatkan teknologi informasi, Monika dan Tania mendistribusikan produk jamunya ke masyarakat. Cara baru, tapi setia dengan spirit lama. Karena ramuan jamu yang dibuat Monika dan Tania adalah warisan dari nenek buyut Monika. Bahwa kita punya sesuatu yang sebetulnya merupakan mustika dunia. Sehingga sekarang memang yang harus diperbuat itu adalah kalau yang seusia saya, ya menulis buku apa yang dipikirkan. Kalau yang lebih muda, membuat audiovisual supaya penontonnya itu menjadi lebih banyak, peminatnya lebih banyak. Ketika kami kuliah, kami sering berorganisasi bareng, kemudian ikut lomba bareng, terus terpikir, yuk kita meningkatkan level pertemanan kita. Gimana kalau kita bikin usaha yang relate sama apa yang udah dilakukan keluarganya Monika, yaitu jualan jamu. Eyangnya Monika ini kebetulan adalah penjual jamu sejak 1950. Jadi Monika ini adalah generasi keempat dari eyang buyutnya. Eyang mulai memberdayakan perempuan-perempuan di sekitar Giwangan, Kota Gede untuk menjadi karyawan tetap di gerai Jamu Jawa Ibu Slamet sejak tahun 1980-an kayak gitu. Dan sekarang ini saya melanjutkan Jamu Jawa Ibu Slamet, membrandingnya dengan kemasan yang lebih menarik, dengan sosial media yang dekat dengan anak muda dengan nama Jogjamu, jamu dari Jogja. Monika dan Tania dengan Jogjamunya adalah contoh bagaimana jamu diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah muter,
sebuah daerah yang menjadi sentra jamu, dengan para penjual jamu tradisional sebagai penggeraknya. Tolong buatkan label yang cukup mencolok pada setiap penjual jamu gendong. Apakah dia pakai gendong, apakah dia pakai sepeda, apakah dia pakai motor, apakah dia pakai gerobak. Jamu gendong itu selalu datang dan selalu mengingatkan pada kita semua. Jadi betul-betul dia itu pahlawan kesehatan bangsa Indonesia. Sejak fajar tiba, Mbah Parinem sudah sibuk di dapurnya, mengolah berbagai rempah menjadi jamu, yang kemudian dikemas dalam botol. Botol-botol jamu itu dimasukkan dalam wadah, yang nanti akan digendong Mbah Parinem berkeliling seputar hutan. Dosa lho Mas. Bar ijab niku pun mriki terus langsung kan dodol ben ngeter-ngeteri ngoten kali mboke ijab tepeken adosi lengganan ngoten niku. Tapi lengganan ngoten adosi mungkin nak bae mboten nanten pun nanten sing terusne. Di usianya yang sudah 70 tahun, Mbah Parinem masih setia berkeliling menjajakan jamu gendongnya. Sejak tahun 1970, kebiasaan ini ia lakukan setiap hari. Namun, seiring usia yang sudah menua, Mbah Parinem kini hanya berkeliling saat kondisi kesehatannya mendukung. Dialah satu-satunya kelompok masyarakat yang selalu membuat jamu, menjual jamu dan mengantarkan kepada pelanggannya tanpa disuruh, tanpa dikasih transport, tanpa dioyak-oyak, tapi dengan setia. Bahkan setiap rumah dia ketuk, jamu nih Mas, jangan lupa Pak, Bu minum jamu. Nah itu mereka kerjakan setiap hari. Kehadiran Mbah Parinem selalu ditunggu para pelanggannya. Dan senas lengganane lho kudu jamune bae ngoten. Berarti ngarep Kudu jamune bae ramet ngoten ya. Sekian lama berkeliling Ngutar, jamu Mbah Parinem sudah dirasakan warga Ngutar dari generasi ke generasi. Sebuah kesetiaan tentang merawat tradisi jamu. Jadi menyusui kan nggih, jamu nggih menyusui. Terus iki kadang nggih bunder asem. Nggih campur-campur, mboten mesti. Ramuan niku napa temulawak. Terus kates. Wonten niku, wonten bunder tawar, wonten nyusui kan ya. Jam sedoso enten rikon wau. Bari bakul-bakul sing dereng parek Mas pun wareg. Biasane ngaran kok. Kane kok teko ngoten ta nika wau. Biasane jam 10. Biasane kula jam sedoso Mas. Ya tinggal nika wau dan marung. Kuwi kan wau diai kamu jam sedoso sama penting. Kayak podo wareg. Barang ngombe wong sintae wareg.
Jadi negara tinggalan leluhur kita itu banyak sekali yang itu. Misalkan obat-obatan, kalau bahasa Jawanya itu loro ki Gusti wis nyediane nang sanding. Termasuk pegagan, sende, itu kan sudah ada, hanya kita yang kurang menggali. Lim Wensin dan Hadi Sumarto adalah warga masyarakat yang peduli dengan keberadaan tanaman obat. Mereka rajin mengajak masyarakat untuk menanam dan merawat tanaman obat di lingkungan rumah. Salah satu tanaman sebagai suplai nutrisi otak, salah satunya menggunakan pegagan selain tadi untuk luka luar. Jadi kemampuannya luar biasa. Tidaknya kalau misalnya buat anak-anak yang ketika di sayur, salah satu tambahnya pakai ini. Jadi nanti dipercaya dan memang terbukti kemampuan tumbuh kembangnya otak lebih bagus. Mereka membangun sanggar tani dan menanam berbagai tanaman obat di sana. Tanaman yang bisa dikonsumsi sebagai ramuan tradisional atau sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Fungsinya untuk menghilangkan bau badan, terutama keringat. Supaya keringatnya lebih harum. Sebagai aktivis pertanian, Lim Wensin membantu Hadi Sumarto mengeksplorasi kekayaan manfaat tanaman obat yang diwariskan nenek moyang kita. Ini kalau setahu saya hanya bahan sayuran ini. Bahan sayuran? Ya, dia termasuk untuk urap segala itu. Bahan sayuran, pakan kambing. Ya. Nah, kalau di Tiongkok ini dipakai sebagai bahan dasar dari obat asam urat yang beredar di Indonesia. Betul. Betul. Jadi dia sayur ada tes pahitnya tambahan. Kalau saya melihat jamu itu kan bagian dari rempah ya. Ya, itu dari satu komoditi yang lengkap ini saja. Kita itu bisa menguasai dunia. Lawang sekarang saja paling rendah nomor 4. Padahal dengan perhatian yang sekenanya. Nah, coba kalau kita serius, kita tekun, kita bekerja keras, ya pasti kita bisa. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kebiasaan menanam tanaman obat atau lebih dikenal sebagai empon-empon sudah dipraktekkan sejak dahulu kala. Di mana empon-empon seperti jahe dan kunyit biasa dikonsumsi warga saat kondisi badan dirasa tidak sehat. Beberapa warga malah menjadikan empon-empon sebagai produk usaha kecil penopang ekonomi rumah tangga mereka. Hal inilah yang dilakukan kelompok wanita tani Mekar dari Ngelean, Sleman. Menjadikan empon-empon sebagai salah satu penopang ekonomi keluarga juga kerap disampaikan Profesor Dwiyati. Beliau adalah peneliti tanaman pangan. Saya tertarik penelitian kunir putih karena kunir putih yang saya teliti ini adalah aromanya mangga. Jadi saya sebagai orang pangan, orang yang mempelajari pangan dan ahli pangan gitu, sangat tertarik ada empon-empon kok aromanya pangan, aromanya mangga. Dan di S3 saya teliti di dalamnya ada apa kok kunir putih jenis mangga ini berkhasiat. Sampai saat ini saya masih penelitian terkait kunir putih jenis mangga ini. Ada sebagai anti diabetes, sebagai anti aging. Dengan sarana kunir putih hasil penelitian saya ini, alhamdulillah yang kolesterolnya tinggi itu bisa normal. Kolesterol normal 200 mg per dl misalnya. Kalau seseorang itu kolesterolnya 300, berangsur-angsur ternyata bisa normal di bawah 200. Yang trigliserid juga demikian, trigliserid bahkan ada yang 998. Padahal normalnya 150, berangsur-angsur ternyata bisa normal. Dan
banyak penyakit yang lain, terutama yang terkait dengan kanker, tumor atau miom. Itu kunir putih mengandung ribosome enacting protein sehingga mampu menonaktifkan sel tidak normal, mampu mencegah perkembangan sel tidak normal, bahkan mampu merontokkan sel tidak normal. Jadi manfaatnya besar sekali. Tentang kesehatan masyarakat Jawa dan yang saya alami karena kebetulan saya ini orang Jawa asli gitu ya, lahir di Jawa, itu masyarakat mempercayai obat tradisional yang ada turun-temurun di lingkungannya, di masyarakat sekitar. Saya beri contoh, misalnya pada saat anak atau anak-anak itu tidak nafsu makannya tidak ada atau badannya kurus, kemudian diberilah temulawak atau dijamoni temulawak HKA. Ada juga yang membawa ke pasar tradisional yang di situ dijual juga obat tradisional, itu maaf istilah dicekoi gitu ya. Itu menurut saya sudah turun-temurun dari nenek moyang. Kalau anak tidak doyan makan, kurus, tidak sehat, maka diberi jamu sehingga nanti maemnya akan semangat, kemudian akan sehat. Kita harus selalu berusaha menunjukkan bahwa jamu kita, jamu dari Indonesia ini ada khasiatnya. Nah, khasiat itu selain dibuktikan, tetapi juga dibuktikan bahwa seseorang yang minum jamu memang lebih sehat, tetapi juga didukung oleh hasil-hasil penelitian. Jadi kenapa hasil penelitian saya yang saya buat produk ini dipercaya? Bahkan ada yang minum dekan, profesor, pembimbing saya dulu, kemudian ada anggota MPR misalnya beli misalnya seperti itu, ya karena percaya ada dukungan penelitian bahwa yang diteliti itu menunjukkan khasiat. Ya itu sebagian karena kemajuan teknologi ya. Sudah ada yang kalau saya menyebutnya disaintifikasi. Karena katakanlah jahe, itu mengandung apa saja, bermanfaat untuk apa saja. Bertani pon-pon yang baik, bersatu, kemudian menghasilkan pon-pon yang bermutu. Itu tidak sulit, tapi harus ada kemauan keras. Karena kita ini bangsa yang besar dan bangsa yang agung. Contohnya warisannya ya jamu itu kalau untuk kesehatan. Orang lain nggak punya. Pasar kita itu masih terbuka sekali di tingkat dunia untuk jamu. Dalam filosofi Jawa, sakit merupakan penanda ketidakseimbangan hubungan antara tubuh dengan lingkungan. Sehingga proses penyembuhannya bisa dilakukan dengan memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh alam. Jamu gendong atau sebangsa itu mesti dalam bakulnya terdapat 8 botol jamu. Apa maksudnya? Mereka selalu diajari oleh nenek kakeknya bahwa penyakit itu bisa datang dari 8 penjuru mata angin. Tidak hanya 4, tapi 8. Karena ada barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Jadi ditambah utara selatan ini menjadi 8. Dan orang Jawa selalu ngitung yang ke-9 itu manusianya. Sehingga menurut filosofi orang Jawa itu kan selalu punya petangan. Apapun itu ada hitungannya. Termasuk minum jamu itu. Jadi kalau sudah 9, itu sudah nggak bisa tambah lagi.
Karena kalau ditambah 1 lagi sudah jadi kosong. Ke 1 dan kosong. Ya kan? 10. Jadi 9 dengan orangnya. Itu sudah termasuk sesuatu yang sempurna untuk menangkal penyakit. Di tengah lajunya peradaban, jamu masih terus bertahan hingga kini. Itu yang memang harus dilestarikan juga, dimulai dikenalkan lagi ke anak-anak saya, ke cucu-cucu jenengan, Mbah. Kita tetap harus bisa menghargai bahwa ada banyak tanaman yang khasiatnya luar biasa yang ada tersedia di halaman kita. Yang jenengan ada apa nih, Mbah? Harapan saya terutama anak-anak muda, terus generasi yang masih muda lagi, ada adik-adik kecil, kenalkanlah pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, termasuk tanaman obat, misalkan yang sudah dikatakan tadi, semua sebab tanaman itu mengandung khasiat, saya kira gitu. Negara-negara bangsa-bangsa yang hidup di belahan dunia timur itu dibandingkan dengan yang dari barat sama-sama dilanda modernisasi, kualitas hidupnya menurun, tetapi yang di timur itu menurunnya lebih landai, alias kualitas hidup bisa dipertahankan lebih lama. Karena apa? Karena masih ngopeni tradisi. Setiap era memiliki caranya sendiri dalam merawat keberadaan jamu dan tanaman obat. Jogja, Mbah Parino, dan para pelaku jamu lainnya adalah agen penjaga tradisi. Merekalah penghubung lintas generasi yang rajin menggaungkan pesan-pesan masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan hari ini. Kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita Poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para daya kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Wow. Aha. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah.
5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Konco-konco Jawa Timur, saya langsung ke Pak Jum ini. Jadi masyarakat tetap menjaga hutan, tetap lestari, tapi juga dapat makan di sini. Membedakan cukai asli dan palsu. Tembakau yang ditanam di Indonesia, pertanian, terutama pertanian tembakau, memberikan edukasi pembiasaan. Kapan gizi ini bisa dievaluasi dan tidak? Anak PAUD sama SD kelas 1 sampai kelas 3 kita berikan makan pagi gratis. Makan pagi. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian baju biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Dalam puasa ini terdapat fadilah-fadilah yang luar biasa. Puasa tersebut dapat raf'ud darajat, dapat mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahwa tapi kalian insya Allah akan memusnahkan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Wakasus syahwat, dan insya Allah akan melemahkan syahwat-syahwat kita. Insya Allah dengan berpuasa, syahwat-syahwat atau hawa nafsu keburukan kamu akan melemah semua. Generasi Z tumbuh dalam era digital, di mana keterampilan teknis dan kemampuan beradaptasi menjadi sangat krusial. Lalu, bagaimana pelatihan vokasi menjadi solusi penting bagi generasi Z dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Solusi bagi Gen Z. Rabu, 26 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Jadi mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi hidup, maka bertobatlah. Orang kalau betul-betul mau bertobat, Allah akan menjadikan dia kaya tanpa harta. Wongnya jane gak pada sugih, secara duniawi dia gak ada. Cuma syukurnya itu, alhamdulillahnya itu gede. Kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Tentunya beragam informasi kuliner ini akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan.
Minum kopi bagi sebagian orang sudah menjadi gaya hidup. Maka tidak aneh jika semakin banyaknya kafe atau kedai kopi bermunculan. Salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan sensasi meminum kopi sambil menikmati pemandangan kota di atas ketinggian dan juga gedung pencakar langit. Sejuk banget nih udaranya, dan sekarang ini saya kok rasanya mau cari yang seger-seger ya, minuman yang seger-seger. Kayaknya apa ya, kayaknya es kopi enak nih. Nah pas banget sekarang ini saya lagi ada di salah satu kafe yang menawarkan pemandangan gedung pencakar langit. Nah sekarang kita langsung cari tahu aja ke dalam, ada menu apa aja di dalam. Bagi sebagian orang, tak lengkap rasanya memulai aktivitas tanpa minum kopi. Karena ngopi sudah jadi gaya hidup, maka tak heran di Jakarta, kafe yang menawarkan ragam jenis kopi kian menjamur. Para pemilik kafe pun harus putar otak agar kafenya tetap digemari. Salah satunya dengan menyuguhkan keunikan. Misalnya, kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini yang menyuguhkan pemandangan gedung pencakar langit. Ya, letak kafe berada di atap sebuah gedung. Saya kesini karena saya melihat dari Instagram yang dimana ngopi bisa sambil melihat pemandangan yang bagus. Dan menurut saya tempat ini menyediakan kopi yang lumayan enak dan juga harganya sangat terjangkau. Saya tahu Kobain Cafe ini dari media sosial, dari Instagram, dan setelah kesini ternyata tempatnya cukup oke, pemandangannya bagus dan harga minumannya juga affordable. Konsep yang unik hingga viral di media sosial serta harga yang ramah di kantong membuat pencinta kopi di ibu kota selalu kembali. Di kafe ini Anda bisa menikmati ragam kopi seperti espresso dan cappuccino. Juga ada menu lainnya bagi yang tidak bisa minum kopi dengan variasi harga mulai 20 ribuan hingga 30 ribuan. Menu yang bisa saya rekomendasikan di sini adalah untuk kakak-kakak yang mau nyobain kopi tapi nggak mau berasa banget kopinya, kakak bisa pilih menu di Koba Signature. Buat kakak-kakak yang nggak mau kopi, kakak bisa milih menu tea atau soda drink atau milk base. Untuk di milk base rekomendasi dari saya itu ada red velvet, coklat dan juga avocado. Tapi kalau buat di kopinya, buat kakak-kakak yang mau nyobain kopi-kopi santai, ada di Koba Aren sama Koba Cheesecake. Kali ini pilihan saya jatuh pada es kopi gula aren. Rasa kopi yang pahit bercampur susu yang creamy, serta manis gula aren membuat minuman ini begitu nikmat. Tadi saya sudah melihat pemandangan-pemandangan, saya sudah berkeliling, dan sekarang saya juga sudah memesan salah satu menu yang menjadi signature di kafe ini. Bagi Anda yang ingin datang ke sini, kafe ini mulai beroperasi dari pukul jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan biasanya di hari-hari tertentu itu nanti akan ada performance live music di hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Reza Oktaviani, Aris Andi, JPM TV. Pemirsa, tadi kan sudah ada kopi. Nah, minum kopi ini kurang lengkap rasanya kalau tidak ada camilannya. Kali ini saya akan hadirkan camilan makanan tradisional khas Pabean Kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan kue engkak. Ternyata makanan ini masih digemari loh hingga saat ini. Apalagi pembuatannya ini masih menggunakan cara tradisional. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa.
Hampir sama dengan boluku, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang di atasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain. Emang dibakar kayak gini, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus, ini harus begini. Harus dibakar dulu? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Bidan, ibu dokter, semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek. Dari proses pembakaran itu ya? Iya. Kita promosikan ya, selain Pak Ben memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang juga secara tradisional ya. Dan ini harus kita kembangkan, mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerah tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten. Saksikan Dapur Kita Ramadan bersama Chef Elisa, Chef Agus, Jendoro, Inul Daratista dan Adam, juga bintang tamu menarik lainnya. Setiap hari selama bulan puasa hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Jadi mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi hidup, maka bertaubatlah orang kalau betul-betul mau bertobat. Allah akan menjadikan dia kaya tanpa harta. Wongnya jane gak pada sugih, secara duniawi dia gak kaya. Cuma syukurnya itu, alhamdulillahnya itu gede. Generasi Z tumbuh dalam era digital, di mana keterampilan teknis dan kemampuan beradaptasi menjadi sangat krusial. Lalu, bagaimana pelatihan vokasi menjadi solusi penting bagi generasi Z dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks? Temukan jawabannya di Ruang Karir dengan tema Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Solusi bagi Gen Z. Rabu, 26 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV.
Menemukan kafe yang unik atau instagramable di area Jabodetabek ini bukanlah hal yang sulit pemirsa, karena masing-masing tempat ini menghadirkan konsep unik yang tentunya bagus untuk bersuah foto. Salah satunya seperti kafe di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang mengusung konsep unicorn. Buat kalian para pemburu tempat instagramable, ada loh di Bekasi, Jawa Barat tempat yang mengusung tema si kuda poni yang lucu alias unicorn. Langsung aja yuk kita masuk. Karena masih dalam situasi pandemi, jika mau bersantai di ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan ya. Kafe yang menjadi tujuan saya berada di lantai 2. Sebelum naik, pengunjung wajib melepas alas kaki dan menggunakan kaos kaki selama berada di area kafe. Begitu masuk, saya disambut aneka boneka unicorn lucu yang digantung di langit-langit kafe dan diletakkan di setiap kursi. Sementara untuk menu makanan dan minuman juga berkonsep unicorn dan rainbow atau pelangi. Sembari menunggu makanan dan minuman datang, Anda bisa melihat-lihat ke gerai souvenir. Di sini menjual kostum, boneka, dan tas unicorn. Disediakan juga penyewaan kostum unicorn bagi para pengunjung seharga Rp50.000. Tak heran konsep yang diusung mampu menarik para pengunjung. Saya juga dari teman saya ngasih tahu kalau dia udah pernah kesini. Saya juga cek Instagramnya. Nah, pas saya lihat-lihat itu, saya tuh tertarik kan sama konsep kayak foto-fotonya itu bagus, tempatnya. Terus juga saya mau kesini tuh karena saya emang niatnya mau foto-foto aja sih Kak. Saya kesini bareng keluarga, istri sama anak-anak. Kesan pertama kesini sih langsung wah banget gitu ya. Ini bagus buat anak-anak kan. Jadi ya berhubung lagi viral juga, kita coba kesini gitu. Berdiri sejak 2018, sang pemilik terinspirasi dengan kafe yang mengusung konsep serupa saat liburan ke Bangkok, Thailand. Jadi di sini itu selain unicorn juga, kita juga mengusung tema rainbow dan girly juga. Jadi kita itu playground mix dengan cafe, jadi anak-anak biar lebih nyaman sih. Jadi itu tuh ada banyak menu biar kalau misalnya anaknya main dan juga orang tuanya tuh bisa makan juga di Miss Unicorn. Seperti itu. Untuk harganya itu kisaran mulai dari Rp25.000 per menunya sampai ada yang Rp60.000 untuk milkshake-nya. Dekorasi unik ditambah makanan yang dihias cantik dipandang mata, membuat makan di kafe ini begitu menyenangkan. Saya sarankan Anda untuk memesan Rainbow Spaghetti Carbonara dan Crazy Strawberry Milkshake yang bertabur butiran coklat dan permen. Perut sudah terisi, saatnya menuju lantai 3. Wah, di sini ada teman-teman kecil saya menunggu. Saya pun bermain sebentar bersama mereka. Sebelum pulang, wajib bersuah foto di spot menarik, salah satunya tenda unicorn. Wah, hari ini saya sudah makan kenyang, saya sudah bermain dengan teman-teman baru saya. Dan sekarang saya lagi beristirahat di tenda unicorn saya. Buat kalian yang ingin menemukan spot instagramable, nggak perlu jauh-jauh keluar kota, apalagi ke luar negeri. Cukup datang aja ke Miss Unicorn. Sekarang saya mau lanjut berkemah dulu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yuli Horisman, Arisan di JPM TV. Berbeda dengan konsep all you can eat khas Korea ataupun Jepang pemirsa. Salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan konsep all you can eat dengan daging barbecue ala Brazilian dengan menggunakan besi yang panjang itu loh pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa ya konsep all you can eat-nya? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini.
kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah, sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat, itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah, apa saja sih keunikannya? Nah, keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya picanha. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita kan. Signaturenya. Nah ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah picanha atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh. Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajian itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table Kak. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya, dan yang tak kalah nikmat yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada picanha. Picanha itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra. Alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi Kak. Nah itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs. Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam. Nah, setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali, ada ribs, ada cheese bread, dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Tafiani, Devri Noval di JPM TV, Jakarta. Sifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Frusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Frusifa ini. Ingin sehat? Minum Frusifa.
Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Produksi susu industri lokal bernama Rumah Susu Trenggalek ini menyediakan berbagai susu murni dan juga olahannya. Semua produk susu yang dijual di sini tidak menggunakan bahan pengawet. Sesuai namanya, Rumah Susu menjajakan berbagai susu murni dan olahannya. Total ada sekitar 15 produk susu dan olahannya yang dijual di tempat yang berlokasi di Jalan Brigjen Sutran ini. Semuanya asli buatan industri kecil menengah atau IKM di Trenggalek, Jawa Timur. Bahan susu yang dipakai juga mayoritas dari pusat peternakan di Trenggalek. Tidak hanya susu sapi, tapi juga susu kambing. Manda, salah satu karyawan rumah susu, menjelaskan ada berbagai macam olahan susu yang dijual di rumah susu. Mulai susu murni yang dipasteurisasi, yogurt, susu dengan perasa, dan es krim. Ada juga susu yang diolah menjadi makanan seperti pai susu dan permen susu. Kalau di rumah susu, namanya juga rumah susu, pasti yang dijual adalah olahan susu. Itu untuk minuman. Kalau untuk makanannya atau olahan lain selain minuman itu belum banyak, tapi pernah ada. Tapi sekarang karena adanya kondisi kayak gini, jadinya untuk olahan lain selain minuman itu tidak ada olahan susunya selain minuman. Jadi olahannya ya makanan lain tuh kayak ya snack-snack, terus merchandise kayak gitu aja. Mayoritas produk susu dan olahan susu di sini berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bendungan, Pule, dan Suruh. Karena di Kecamatan Bendungan dan Pule merupakan daerah yang memiliki sentra peternakan sapi perah. Sementara di Kecamatan Suruh ada banyak warga yang merawat kambing perah. Semua produk susu di rumah susu ini tak setahan produk serupa berbahan pengawet, karena produk susu yang dijual tidak memakai bahan pengawet. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Peternakan sapi perah ini identik biasanya berada di wilayah pedesaan. Namun nyatanya di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta terdapat kompleks sapi perah yang berada di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di tempat ini Anda bisa mendapatkan susu murni dan juga olahannya.
Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat peternakan sapi perah, letaknya di Jalan Sapi Perah, RT 01, RW 02, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di sini terdapat sekitar 30 peternak sapi Friesian Holstein, asal Eropa, jenis sapi penghasil susu. Salah satu peternak sapi perah adalah Ila Zalila. Di belakang rumahnya, Ila Zalila beternak 45 ekor sapi. Ila, generasi keempat penerus usaha keluarga yang memproduksi susu murni bermerek Bahro Milk. Setiap pagi dan sore, dua pekerja melakukan proses pemerahan susu. Sebelumnya, ambing sapi harus dibersihkan dan dikeringkan. Selain itu, wadah penyimpanan susu harus bersih. Pekerja juga menggunakan saringan sebelum susu dimasukkan ke wadah penyimpanan. Penyaringan dilakukan agar tidak ada benda asing masuk dan merusak susu. Per hari, peternakan milik Ila memproduksi 100 liter susu sapi. Bukan, di sini lahan kosong yang diizinkan oleh pemerintah untuk di sini. Dari Kuningan pindah ke sini, jadi awalnya kami nggak banyak seperti ini. Karena yang lainnya masih mikir-mikir apa mau ke sini atau tidak gitu ya, atau mau melanjutkan peternakan sapi atau tidak. Jadi yang pindah ke sini yang benar-benar mau melanjutkan peternakan sapi dari Kuningan, Jakarta Selatan. Saya rasa kalau memang serius untuk beternak sapi dan mengolah bisnis sapi itu bertambah pendapatannya. Karena kami merasakan di sini anak-anak kami bisa sekolah sampai kuliah pun kami bisa melanjutkan dari hasil peternak sapi. Per bulan semuanya berapa Bu produksi yang bisa didapat? Per bulan 10 juta aja ada. Susu hasil pemerahan biasanya diolah menjadi beragam rasa hingga menjadi yogurt. Para peternak biasa mengolah susu di unit pengolahan hasil swadaya Pondok Rangon bantuan pemerintah karena peralatan di sini lebih memadai. Keberadaan para peternak sapi perah ibu kota tak lepas dari keberadaan orang-orang Belanda zaman penjajahan. Demi dapat minum susu setiap hari, mereka mempekerjakan warga lokal untuk peternak sapi Friesian Holstein yang didatangkan dari Belanda. Dahulu, para peternak sapi perah berkumpul di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kini area tersebut menjadi kawasan bisnis ibu kota. Para peternak sapi perah pun direlokasi ke Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 1986. Kawasan peternak sapi perah Pondok Rangon akan menjadi satu kawasan agrowisata yang mana kegiatan tersebut dapat dikunjungi untuk dipelajari oleh siswa-siswa TK, SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dalam rangka pendidikan. Kedepannya juga akan menetapkan bahwasannya di sini merupakan salah satu ikon di wilayah DKI Jakarta. Ada satu kawasan peternakan sapi perah dan menjadikan dari beberapa produk unggulan. Kalau penataan tidak, hanya pelestarian saja. Para peternak sapi berharap usaha mereka dapat terus bertahan turun-temurun. Dan komplek peternakan sapi perah Pondok Rangon yang kini menjadi salah satu agroedukasi wisata di ibu kota selalu ramai pengunjung. Yuli Horisman, Aris Sandi, JPM TV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Hop. Nomor 2.
Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung.